Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah dia serial amalan pelebur dosa ya, bagian yang ke-8. Akan kita ambil beberapa amalan yang akan menghancurkan dosa-dosa kita, yang akan membersihkan dosa-dosa kita, sehingga kita bertemu kepada Allah dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, tidak ada sangkut paut sedikit pun. Akan kita ambil yang pertama, sholawatut tatawwu. Laksanakan sholat sunnah. Karena sholat sunnah ini akan menutup kekurangan-kekurangan pada sholat wajib. Karena sholat sunnah ini akan menghancurkan dan akan melebur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ini manfaat dan faedah yang akan kita dapatkan ketika melaksanakan sholatut tatawwu, sholat sunnah. Apalagi yang sifatnya rawatib, yang muakkadah. Demikian juga yang tidak muakkadah, akan berpengaruh besar terhadap penyempurna ibadah wajib, sholat wajib. Demikian juga untuk menghapus dan meleburkan dosa-dosa kita. Ini dibuktikan dalam beberapa riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama dalam hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu secara marfu' sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamati salatuhu. Amalan hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat adalah salatnya. Fa in kana atammaha, jikalau salatnya disempurnakan, maksudnya salat wajibnya, kutibat lahu tamatan, maka dicatat salatnya juga sempurna. Wa illam yakun atammaha, kalau ternyata tidak sempurna sekarang salat wajibnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya enggak sempurna. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, unzuru hal tajiduna li'abdi min tatawin. Coba wahai malaikatku, periksa dulu amalan ibadah hambaku ini, ada enggak amalan-amalan sunnahnya? Periksa salat wajibnya. Oh kurang ya Allah, kalau begitu periksa salat sunnahnya, ada enggak salat sunnahnya? Fatukmilu biha faridatahu. Nah, dengan salat sunnahnya itu dilengkapi dan ditambal salat wajibnya yang kurang itu. Subhanallah. Maka ibadah itu kalau ikhlas, kemudian tepat sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia sama sekali. Akan terus bertambah pahalanya. Ini salat wajib. Thumma zakatu kadzalik. Demikian juga ketika Allah Azza wa Jalla mulai menghisab, memeriksa zakat kita ini. Diperiksa zakat wajib kita. Ya. Oh ya Allah, sempurna zakat wajibnya, selesai. Nah, sedekah sunnahnya, zakat sunnahnya itu akan menambah. Ya, bukan menambah. Tapi sekarang kalau zakat wajibnya kurang, zakat wajibnya ini Allah. Maka apa? Oh kalau begitu periksa ada enggak sedekah-sedekah yang sunnah itu? Oh banyak ya Allah. Itu yang digunakan untuk menambal. Jadi kalau yang wajibnya sempurna, yang sunnah itu menambah. Ya, fadilah, keutamaan, kelebihan. Tapi kalau yang wajibnya kurang, maka apa? Yang sunnah-sunnah itu menambal, ya, menutup kekurangan. Ya, kalau diganjil menggenapkan, wahakadha. Thumma tu'khadul a'mal ala hasabi dzalik. Nah, demikian juga seluruh amal ibadah kita yang lain seperti itulah metode penghisabannya kelak pada hari kiamat. Diperiksa puasanya yang wajib, puasa Ramadannya lengkap ya Allah, selesai. Puasa sunnahnya bagaimana? Ini akan menaikkan derajat. Diperiksa ternyata puasa wajibnya bagaimana ya hambaku, wahai malaikat,
Oh kurang ya Allah. Oh kalau ada kurang, kalau begitu periksa ibadah sunnahnya, periksa puasa sunnahnya. Puasa sunnah itu dipakai untuk menambal kekurangan tersebut. Demikian haji, demikian ibadah-ibadah yang lainnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu perhatian yang sangat besar terhadap yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Ya, kalau sudah yang wajib ini sempurna, tambah dengan yang sunnah. Kalau yang wajib yang kurang, jangan lupakan yang sunnah ini. Sebab apa? Ini akan terjadi nanti subsidi silang. Ini kurang ditambah dengan ini. Ternyata ini lebih, maka akan dinaikkan terus, akan disupport terus yang wajib ini. Pantas Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Amalan yang paling aku sukai yang digunakan oleh hambaku mendekatkan dirinya kepadaku adalah amalan-amalan yang telah aku wajibkan. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, zikir wajib, jihad wajib, ya, dan selanjutnya umrah wajib. Jadi yang pertama kali akan dibidik oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang wajib ini. Maka perlu diperhatikan yang wajib ini sebelum yang lainnya. Ya, yang wajib dulu. Ini dia metode penghisaban kelak pada hari kiamat. Nah, di sini kita temukan dalam riwayat Tamim ad-Dari ini, diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, ya, dan dalam Musnad Imam Ahmad, bahwasanya ya, amalan-amalan tatawwu, amalan-amalan sunnah ini dia menjadi pendongkrak, dia juga bisa menjadi penambal. Baik. Yang kedua, amalan-amalan sunnah ini, solat sunnah ini mengangkat derajat, melebur dosa. Di samping dia itu sebagai pendongkrak sekaligus sebagai penambal, dia ini menggugurkan dosa kita, meleburkan dosa kita. Berdasarkan hadis Thauban, maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak yang telah dimerdekakan, hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Thauban, alaika bi kathratis sujud." Perbanyak sujudmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan ketika berbicara tentang hadis Rabi'ah bin Ka'ab, ya, alaika bi kathratis sujud, maknanya adalah perbanyak salat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, sebab setiap kali engkau bersujud karena Allah tetapi ini ikhlas, illa rafa'aka Allah biha darajah, melainkan dengan satu sujud itu Allah angkat satu derajat, naik, surganya tinggi. Wa hatta anka biha khati'ah, dengan sekali sujud itu Allah Subhanahu wa taala akan mengeleburkan, akan menggugurkan dosamu. Bayangkan, zuhur 8 kali sujud, asar 8 kali sujud, maghrib 6 kali sujud, isya 8 kali sujud, subuh 4 kali sujud. Ya Allah, ya, 8 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 4, 34 kali sujud. Ya. Jadi 3 kali 8 sudah 24. Zuhur, asar, isya. Ya.
kita tambah 6 kali sujud maghrib, kita tambah 4 kali sujud subuh, 34 kali sujud. Ini kalau kita menghitung untuk sholat wajib sehari semalam, 34 kali sujud kita kalikan 30 hari, keluarlah 1020. Kita kalikan ya 12 bulan, keluarlah 12.240 kali sujud. Itu yang wajib. Sekarang kita ambil yang sunnah, 12 rakaat ya, 12 rakaat, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Kita kalikan ya, yang 12 ini, 12 rakaat ini, yang mana 2 rakaat 4, berarti apa? 12 kali 4, 48 kali sujud sehari semalam. Ya. Subhanallah. Jadi sholat sunnah yang 12 rakaat ya, kita kalikan dia 4, karena 2 rakaat 4, 2 rakaat 4 ya, kita kalikan dia 48 kali sujud. 48 kali sujud kita kalikan dia 30 hari, keluarlah 1440. Kita kalikan dia ya 12 bulan, 17.280. Berapa tingkatan surga yang kita dapatkan? Dan berapa dosa yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita memperhatikan yang wajib, menjaga yang sunnah. Kemudian dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan." Tidaklah seorang hamba bersujud karena Allah. Ini pentingnya keikhlasan. Amalan sudah baik, perhatikan keikhlasannya. Illa kataballahu lahu biha hasanah, melainkan dengannya Allah Azza wa Jalla mencatat baginya satu kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'ah, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus satu dosa, melebur satu dosa. Wa rafa'a lahu biha darajah, dengannya Allah Azza wa Jalla mengangkat satu derajat baginya. Fastakthiru minas sujud, maka perbanyaklah sujud. Maksud dari perbanyak sujud di sinilah perbanyak ibadah salat sunnah. Karena yang salat wajib sudah terbatas. Ya, yang salat wajib sudah terbatas. Ya, hanya 17 kali saja, 17 rakaat saja begitu. Sehari semalam, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Tapi yang bisa kita berbuat sekarang ini banyak, ya, sebanyak-banyaknya adalah ketika kita melaksanakan sholat sunnah.
ya, seperti salat malam. Nabi SAW menyebutkan salatul lail mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. Kalau takut subuh baru witir dengan satu. Kemudian salatul duha. Kemudian salat menunggu khatib naik di atas mimbar pada hari Jumat. Dan yang lainnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan satu kali sujud karena Allah dicatat satu pahala, dileburkan dan dihancurkan satu dosa, dan ditinggikan satu derajat, maka perbanyak sujud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis Thauban yang lain Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan tadi, alaika bikathratis sujudi lillah, perbanyaklah sujud karena Allah Azza wa Jalla. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, setiap kali engkau sujud karena Allah Azza wa Jalla, illa rafa'aka Allah biha darajah, melainkan Allah angkat derajatmu, wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah hapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Kemudian salatul duha. Salat duha ini sering kita dengar di masyarakat, ini katanya pembuka rizki. Jawabannya bahwasanya semua salat membuka rizki. Ya, tidak salat itu menutup rizki, tapi kalau ada yang tidak salat ternyata rizkinya banyak, itu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat Qarun itu. Nah, yang ada dalam riwayat bahwasanya salat duha itu satu, menyedekahkan persendian yang ada di tubuh kita. Yang ada di dalam riwayat yang sahih, salat duha itu di sini akan melebur dosa-dosa kita, akan menghancurkan dosa-dosa kita, akan menghapus dosa-dosa kita. Tidak ada riwayat yang mengatakan salat duha ingin kaya untuk kekayaan, tidak ada. Yang ada semua salat bisa mendatangkan rezeki. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah taala? Idza aqamtas shalah faqad ataka ar-rizq min haitsu la tahtasib. Apabila engkau mendirikan salat, maka engkau kedatangan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apabila engkau mendirikan salat, maka engkau kedatangan rezeki dari arah yang engkau tidak sangka-sangka. Adapun salat duha, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika menjelaskan tentang keutamaan salat duha bagi yang duduk di masjid setelah subuh hatta tartafi asyam, sampai matahari naik habis waktu larangan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir, dia zikir pagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 3 kali. Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Dibaca 3 kali. Subhana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. 1 kali. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin fin nar wa adzabin fil qabr. 1 kali. Wa subhana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. 1 kali.
Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. 1 kali. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah wa as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin ra'ati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa min shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. 1 kali. Allahumma fatiras samawati wal 'alimul ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malika rabb kulli shay'in wa malika a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bi kulli syai'in malika. Dan selanjutnya ya, Allahumma fatiras samawati wal ardi 'alimal ghaibi wash shahada rabb kulli syai'in malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki wa syaraki wa an aqtarifa ala nafsi su'an wa ajrahu ila muslim. Dibaca 1 kali. Subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. 3 kali. Subhanallah bihamdih 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Nah, ini kita baca selesai salat subuh. Kalau sudah habis kita baca Quran. Duduk sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'atin. Lalu kita salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka baginya pahala haji umrah sempurna. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, karena banyaknya riwayat. Kemudian juga telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr jalasa fi mushallah. Nabi apabila selesai salat subuh dia duduk di tempat salatnya hatta tatlu asy-syamsu hasanan, sampai terbit matahari hasanan, bagus terbitnya, hilang waktu terlarang. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini akan melebur dosa, akan menghancurkan dosa. Subhanallah. Baik, ini yang pertama, amalan pelebur dosa. Bagian yang ke-8 ini yaitu salatut tatawwu, salat sunnah dan ibadah sunnah. Kita ambil yang kedua, salat taubah, ya, dibarengi dengan wudu dan istighfar, akan menghapus dosa. Salat sunnah taubah. Nah, terkadang banyak pertanyaan. Nah, kapan salat sunnah taubah? Ya, apakah siang, apakah malam, atau apakah tiap hari? Yang namanya sholat taubah itu adalah kita sholat sunnah taubah ya, kalau kita itu berbuat dosa. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan, kuntu rajulan idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan nafa'ani Allahu minhu bima sya'an yanfa'ni. Aku itu kalau mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berikan aku manfaat darinya. Itu apa? Diamalkan. Wa idza haddatsani ahadun min ashabi istahlaftu. Kalau ada sahabat Nabi yang menceritakan hadis Nabi, aku minta dia bersumpah, dia jujur apa tidak. Fa idza halafa li saddaqtu. Kalau dia bersumpah, aku percayai dia. Wa haddatsani Abu Bakrin. Ya. Dan Abu Bakar menceritakan aku, wa sadaqa Abu Bakrin. Nah, ini tidak dimintai untuk bersumpah. Karena apa? Ini Abu Bakar ini. Dan Abu Bakar jujur katanya. Annahu qala, Abu Bakar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dzamban fayuhsinu at-tahur." Tidaklah seorang hamba berbuat dosa. Di sini syahidnya. Jadi jelas dosa kita perbuat baru kita sholat. Ini bukan rutinitas setiap hari ini. Ya. Jelas perbuatan dosa kita lalu kita sholat. Fayuhsinut tahur.
Kita perbagus wudu kita. Tsumma yaqumu fayusalli raka'atin, lalu kita berdiri salat 2 rakaat. Allahu akbar, salat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian selesai salat kita istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir li dhanbi wa khati'ati wa israfi. Ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ampuni dosaku yang berbohong ya Allah. Ampuni dosaku yang ingkar janji ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Ya. Illa ghafarallahu lah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat dosa, atau dia menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, di sana dia ingat Allah Azza wa Jalla. Ingat kepada Allah yang tadinya dia lupa. Itu membuat dia jatuh dalam dosa. Fastaghfirullah lidzunubihim. Mereka salat. Karena salat adalah bentuk mengingat Allah. Lalu minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla akan dosa-dosa dan kesalahannya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak israr, tidak terus-menerus di atas perbuatan dosanya. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi ini dia cara dan kaifiat kita melaksanakan sholat sunnah taubah itu. Jadi kalau jelas suatu dosa yang kita perbuat, baru wudu yang baik, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tiap hari. Saya kan tiap hari sholat sunat taubat, berarti tiap hari berdosa dong kalau gitu. Oh, itu kan dosa-dosa saya. Ya sudah, lalu sudah kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar. Ya, istighfar, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dan laksanakan amalan-amalan yang sekian banyak yang sudah kita ambil ini, karena inilah pelebur dosa. Kemudian yang ketiga, qiyamu Ramadan wa qiyamu Lailatul Qadri. Bidzalika ma tughfar atau yughfar bidzalika ma taqaddama min adz-dzunub. Salat tarawih. Tarawih malam Qadar. Ini akan menghancurkan dan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Tanpa ada batasannya. Meskipun kita katakan dosa-dosa kecil, tidak ada masalah. Ya. Karena dosa-dosa kecil ini yang tidak kita ketahui berapa banyak sudah kita lakukan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan 30 hari, motivasinya apa, dorongannya apa? Iman, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa qama Lailatul Qadar, salat pada malam Qadar. Salat, bukan dicari malam Qadarnya di pasar, di sawah, bukan. Salat. Ya. Kemudian doa sebagaimana doa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, inna alimtu Lailatul Qadri, madza aqul?" Kalau aku tahu itu malam Qadar, apa yang aku ucapkan? Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, di sini apa? Qama, salat. Imanan, motivasinya mengimani ya Lailatul Qadar tersebut, wahtisaban, mengharapkan ganjaran pahala yang besar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan selain dari Lailatul Qadar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Azza wa Jalla maafkan seluruh dosa-dosanya yang sudah lalu. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian dalam hadis Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba." Siapa yang berdiri salat malam Ramadan
Motivasinya apa? Dorongan iman. Mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang ketiga. Yang keempat, qiyamul lail, salat malam. Masya Allah. Salat malam. Ini pembahasannya panjang, tetapi kita ambil sebisa kita pada kesempatan yang berbahagia. Abu Umamah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail." Bangun salat malam. Salat malam. Witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat, atau semampunya. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Itu adalah kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, ini cara mendekatkan diri kepada Rabb Allah Azza wa Jalla. Wa makfaratun lis-sayyi'at, dan penghapus keburukan dan dosa, menghapus keburukan dan dosa. Wa manhatul lil itsm, dan akan mencegah kita dari perbuatan dosa. Subhanallah. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadits yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ahabbus salah ila Allah ba'dal fardhati shalah, atau afdhalus salawat, afdhalus salah ya ba'dal fardhati salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib itu salat malam. Wa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram. Dan seutama-utama puasa setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Al-Muharram. Jadi di sini Nabi SAW katakan makfaratul lis-sayyi'at, dia sebagai pelebur dosa dan kesalahan. Kemudian qiyamul lail adalah sebab orang dimasukkan ke dalam surga. Siapa masuk surga? Enggak bisa kalau punya dosa. Harus dosanya dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebab yang tidak dimaafkan dimasukkan ke dalam neraka, biar dibersihkan oleh api dulu. Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan sebelum dia masuk Islam, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafala an-nasu qibala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah hijrah, orang-orang berbondong-bondong mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Orang-orang Madinah, para sahabat di Madinah berteriak, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Faji'tu finnas, aku juga ikut nimbrung, ingin melihat, kepo. Ya. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Begitu aku melihat wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, nampak bahwasanya ini bukan pembohong, ini benar, ini jujur, ini subhanallah. Inilah dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fakana ya awwalu syai'in sami'tuhu, maka hal yang pertama kali aku dengar dari beliau mengatakan, ya ayuhan nas afshus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, kasih orang makan, wasilul arham, sambung rahim kalian, ya. Sambung rahim kalian. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan sejahtera. Tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan sejahtera. Kemudian kemuliaan orang beriman bukan pada pangkatnya, bukan pada jabatannya, bukan pada status sosialnya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
lalu berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, engkau pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapa engkau cintai, kau pasti akan meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu, engkau akan dibalas. Tsumma qala, lalu dikatakan, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang beriman itu ada pada salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kejayaan, keperkasaan seorang mukmin itu ketika dia tidak minta-minta kepada orang lain. Asyahid yang menjadi bukti di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syaraful mukmin, kemuliaan orang beriman adalah qiyamul lail, ada pada salat malam. Jadi mulianya orang beriman ketika dia melaksanakan ibadah salat malam. Nampaknya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, saya mimpi, dalam mimpi itu saya sedang sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Tiba-tiba muncul orang berjalan di arah imam dari arah belakang. Kemudian saya memukul ular karena tidak ada orang maju untuk mengusir ular tersebut. Setelah dipukul, ular itu malah mengejar saya sehingga saya lari. Di sekitar kaum muslimin masih sholat. Kemudian tak lama ditolong oleh jamaah setelah mereka selesai sholat. Pertanyaan, apa kira-kira tafsir dari mimpi itu Ustaz? Berhubungan dengan sholat istikharah. Ana berapa hari sebelumnya. Apakah berhubungan dengan sholat istikharah ataukah hanya mimpi buruk? Pertama, saya tidak bisa tafsir mimpi, jadi saya tidak tahu. Ya. Kemudian kita katakan, namanya kita dikejar ular, ya jelas mimpi buruk, masa mimpi baik? Maka apa? Ya, berludah ke kiri 3 kali, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian tidak usah diceritakan, selesai. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dilarang mendatangi tukang sihir untuk meramal nasib. Tapi bagaimana bila ada orang yang tanpa kita tanya dia menceritakan tentang nasib seorang di masa depan dan membaca garis tangan, bagaimana sikap kita? Dustakan dia, bohong. Ya, katakan dia bohong. Ya. 1 benarnya, 100 salahnya. Katakan dia bohong. Karena tidak ada yang tahu urusan yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya, maka apa? Kita kafir kepada Al-Quran, kita kafir kepada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan dalil-dalil. Di antaranya Al-Quran menyebutkan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui yang gaib yang akan datang di antaranya di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah." Tidak ada yang tahu urusan esok itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dustakan dia, katakan dia engkau bohong. Ya, aku tidak percaya, pergi. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Melarang kita mengambil, Nabi SAW melarang kita mengambil makanan yang jatuh. Lalu kalau makanan tersebut tidak ambil menyebabkan orang tersebut fakir, bagaimana menanggapi hal itu? Siapa yang melarang kita mengambil makanan yang jatuh? Ini perlu diklarifikasi ini. Siapa yang mengatakan demikian? Gak ada. Justru kalau ada jatuh makanan dari tangan kita, pungut. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Kalau maksudnya adalah kalau ada barang orang jatuh, ini baru ada lain ceritanya ini. Beda barang orang jatuh dengan makanan kita yang jatuh. Ya. Justru Nabi kalau menyebutkan kalau makanan kita jatuh, idza saqatatil luqmatu min yadi ahadikum, ya, fala yatrukuhu wala yad'ahu lisyaitan. Apabila jatuh sesuap makanan seorang di antara kalian, jangan dibiarkan untuk syaitan. Wal ya'khudhu wal yumit ma bihi min adha wal ya'kulhu. Ya, ambil dia, buang kotorannya, langsung makan dia. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa, ya,
yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini dari Rosyad TV di seluruh Nusantara yang sudah tergabung melalui satelit Telkom. Ya, demikian yang lainnya di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya, kalau ke salat tahajud kita tutup dengan 3 witir, apakah pakai kunut? Mau pakai kunut silahkan, tidak pakai kunut juga tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, baik kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari saya Kepayang Ustaz. Saya Kepayang, silakan. Begini Ustaz, kan hari ini hari Jumat. Jadi masjid kami mengadakan Maulid Nabi. Jadi apakah dibolehkan kita sholat Jumat di situ? Baik, itu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan bahwasanya Jumat wajib, mengadakan peringatan adalah bid'ah. Ya, Nabi SAW tidak pernah, Abu Bakar, Umar, Uthman tidak pernah, imam yang 4 pun tidak pernah, karena munculnya akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Di sana baru mulai diadakan peringatan tersebut. Nah, bagaimana sekarang kalau ada masjid lain yang tidak mengadakan, pindah ke masjid lain aja sementara. Ya, ketimbang kita tidak bisa meninggalkan tempat tersebut begitu acara, maka cari masjid yang lain lebih aman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana amalan seorang anak agar bisa menghapus dosa orang tua setelah meninggal dunia? Doakan saja. Ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini pentingnya doa anak yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah pahala-pahala yang baru kecuali dari 3. Salah satunya adalah waladun salih aw waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sekepayang Ustaz. Ya, silakan. Menanya Ustaz, jika ada seseorang yang sakit, apakah ada sangkut pautnya dengan acara yang belum dilaksanakan Ustaz? Baik, itu saja. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada orang sakit, apakah ada sangkut pautnya dengan perkara yang belum dilaksanakan? Kita katakan ada sangkut pautnya dengan dosa, iya. Ya, kalau itu adalah perbuatan dosa bisa saja. Ya, karena jelas yang namanya dosa itu akan mendapatkan bencana. Bisa disiksa di dunia segera oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu lebih baik ketimbang disiksa di akhirat di saat tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian dari pemirsa kita di Rosyad TV, apakah jodoh itu termasuk takdir mutlak atau takdir mubram ya Ustaz? Namanya jodoh itu takdir mutlak. Ya, mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau sudah demikian dalam takdir, ya sudah demikian. Cuma masalahnya kan kita tidak tahu apa yang ada di dalam catatan tersebut. Maka itu sebabnya tugas kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan i'malu fakullun muyassarul lima khuliqalahu. Silahkan kalian berbuat, silahkan kalian beramal, silahkan kalian berusaha, karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apakah tetap berpahala seorang perempuan pergi ke majelis ilmu tanpa ada mahram, tidak ada suami? Kita katakan kalau perjalanannya safar ya dapat dosa. Tapi kalau perjalanan yang tidak safar maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Sekali lagi kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini, silahkan yang dari Sumbawa Besar ya, dan yang lainnya Uni Emirat Arab silahkan yang ingin bertanya di 0811 390110 atau melalui layanan interaktif di Rosyad TV. Kami persilahkan yang ingin bergabung atau yang sudah bergabung di Rosyad TV, kami persilahkan di 0811 390110. Baik, dari pertanyaan kita, dari pemirsa kita di Rosyad TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya marah-marah sama saya karena telat bangun sholat subuh. Itu pun telat karena anak bayi yang lagi enggak enak badan. Makanya semalam
tapi setelah sholat subuh saya minta maaf dan ingin salaman, tapi suami saya tidak mau. Harus bagaimana ya Ustaz? Ini suaminya kurang beres kalau seperti itu. Ya, seharusnya suami juga ya harap maklum. Ya, dan dia pun penuh kasih sayang, apalagi punya anak. Ya, untung bukan suaminya disuruh untuk gendong dia semalaman. Bagaimana kalau suami disuruh gendong dia semalam? Kita katakan tetaplah minta maaf kepada suami, ya, dan cari waktu yang pas lagi untuk menghibur dia dan meminta maaf kepadanya. Wallahu taala ala wa alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lok Sumawe, Pak. Lok Sumawe. Silakan dari Aceh, silakan. Ya. Silakan Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Mohon menjauh dari televisinya. Ya. Ya, mohon menjauh dari televisinya, Bu. Gimana? Mohon menjauh dari televisinya supaya suara tidak saling masuki. Jauh. Silakan, Bu. Iya, jauh. Saya udah tanya, saya udah. Oke. Jangan ditunggu suara televisinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya. Kak. Ya. Ini dari Lok Sumawe ini. Ya, silakan. Saya mau tanyakan, sering-sering juga kedengaran ini kita siap sholat kan kita assalamualaikum kiri dan kanan kiri kan? Untuk siapa itu Ustaz? Baik, itu saja. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita salam kiri, salam kanan itu bukan untuk siapa, untuk kita sendiri. Apa untuk kita sendiri? Supaya yang haram itu jadi halal. Yang tadinya waktu sholat gak boleh ngobrol, dengan salam itu kita boleh ngobrol. Maka itulah dia, tidak semua ibadah itu harus masuk akal. Ya, semua ibadah itu harus punya dalil intinya. Ya, bukan karena assalamualaikum kita menyalami yang di kanan kita, assalamualaikum di kiri kita menyalami yang kiri kita, bukan. Karena bagaimana kalau kita sholat sunnah, kan tidak ada kiri kanan kita. Nah, ini kalau mau diakalin. Tapi ini bukan masalah akal, tapi dalil. Itu apa? Karena Nabi SAW bersabda, ya, miftahus sholat at-tahur, kunci pembuka sholat itu berwudu. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan yang halal itu takbir. Wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan yang haram itu adalah salam. Jadi untuk diri kita sendiri supaya halal apa yang haram tadi waktu sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, yang pertanyaan yang ke-6 dari pemirsa kita di Rosyad TV, ketika kita mengharapkan surga dan takut dari neraka, apakah amalan tersebut bisa menghantarkan kita ke dalam surga? Kenapa tidak? Asal amalan itu satu, ikhlas. Yang kedua, memang punya dalil dari Nabi SAW. Dan dia harus ditambah, kita itu cinta. Karena itu namanya arkanul ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah di dalam hati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi pemirsa kita di Rosyad TV, silahkan melalui layanan interaktif Rosyad TV. Baik, pertanyaan berikutnya dari Rosyad TV, pertanyaan ke-7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon masukannya, ya, bagaimana cara untuk menghindari diri dari teman-teman dari amalan-amalan bid'ah karena sebagian keluarga lingkungan masih melaksanakannya. Ya, kita katakan terus kita belajar. Ya, kemudian di saat ada amalan seperti itu jangan kita datang. Ya, berkegiatanlah yang lain yang bermanfaat, yang mubah, apalagi ada yang syar'i untuk membendungnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan ke-8 dari pemirsa kita di Rosyad TV. Assalamualaikum. Bismillah. Setiap sholat selalu saya merasa buang angin, tapi tidak pernah benar-benar buang angin. Ini membuat sholat saya jadi tidak khusyuk. Bagaimana cara mengatasinya? Rasulullah SAW syukiya ilaihi, ya, rajulun annahu yukhayyalu ilaihi fi sholati. Ada seorang yang dilaporkan kepada Nabi SAW merasakan sesuatu dalam sholatnya. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia keluar dari sholatnya sampai mendengar suara atau mencium bau. Ini dia kuncinya. Ada suara, keluar. Tidak ada suara dan keluar bau, keluar sholat. Tapi kalau tidak dua-duanya, jangan. Berarti itu adalah gangguan syaitan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya menyayangi seorang tapi orang tersebut menghindar, bagaimana solusinya? Nah, ini harus jelas ini.
Menyayangi apa maksudnya ini? Oh, saya laki-laki menyayangi perempuan. Ya datang ke orang tuanya, minta dia. Kalau dia tidak setuju berarti selesai masalah, pindah yang lain. Karena dunia ini tidak selebar daun kelor. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah sholat wajib yang sengaja ditinggalkan di masa lalu harus diqadha? Tidak perlu diqadha. Cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempel dia dengan ibadah sholat-sholat sunnah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membangun rumah baru harus dilakukan saat membangun pondasi? Tidak ada sama sekali. Justru kalau membuat acara-acara, ini adalah bentuk perbuatan mengada-ada di dalam syariat kita yang disebut oleh Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mempraktikkan suatu perkara ibadah, ya, yang diharapkan manfaat dan mudarat darinya atau menolak mudarat darinya, yang diharapkan pahala darinya tanpa ada petunjuk dan perintah dari Nabi SAW, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Berapa afdal buat salat tahajud? Jam 3 atau jam 4? Sepertiga terakhir malam intinya. Wallahu taala ala wa alam. Apa beda manhaj salaf dengan salafi? Manhaj salaf itu adalah yaitu cara beragamanya. Adapun seorang yang memegangnya dikatakan dia salafi. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa Rasyad TV dimanapun berada di 0811 390 110. Sekali lagi di 0811 390 110. Baik. Saya pensiunan PNS guru, bolehkah saya menerima uang pensiunan tersebut? Jika tidak boleh, kemana saya harus salurkan? Boleh, tidak ada masalah, karena itu hadiah pengabdian dari pemerintah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat wajib perempuan di rumah juga mendapat pahala 27? Kita katakan Nabi bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi kita katakan laki-laki punya 27, perempuan itu punya rumah berbeda. Ini enggak bisa mau disamakan. Ya, enggak bisa mau disamakan. Ini adalah hukum yang berbeda. Nabi mengatakan rumah mereka lebih baik bagi mereka, berarti ketimbang wanita ke masjid, lebih baik wanita itu di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mohon nasihat agar tidak bosan dalam berdoa. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la yahummuni hammul ijabah. Aku tidak peduli masalah jawaban. Yang aku pedulikan adalah aku itu berdoa. Karena doa itu adalah ibadah, dan setiap ibadah pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa itu, ya, silahkan harapkan jawabannya, tetapi lebih utama lagi kita sudah bisa berdoa, itu yang sangat dahsyat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para pemirsa Rasyad TV dimanapun berada, jumpa kita di kesempatan pagi menjelang 6 pagi hari ini. Adapun kami di Lombok menjelang siang hari. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terus bersama Rasyad TV setiap hari, setiap waktu, dan khusus lagi setiap pekan di hari Jumat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, 9.30 waktu Indonesia Tengah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.